wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuhu wa ridwanu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ammir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai Umi Kepala Madrasah, segenap guru-guru kami, para asatidz, ustadzat. Kita doakan semua guru-guru kita semoga tetap dalam kasih sayang Allah, tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam ridha rahmat Allah selamanya. Amin. Adik-adikku sekalian, besar MTS Muallimat NWDI Pancor, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, jam sekenean ketika Ramadan apa gawe EP? Tindo. Selalu ngana tindo lah berarti rata tindo. Tia husnuzon. Kenapa adik-adik tidur? Samna tagihan lalu tahajud. Bau tindo. Nah, jadi adik-adik sekalian, pada hari-hari sebelumnya mungkin kita tidak mengisi hari-hari kita dengan amal soleh seperti ini. Maka pada hari ini adik-adik sekalian, kita dipilih oleh Allah Ta'ala hadir dalam majlis yang sangat luar biasa. Hadir dalam majlis ilmu, yang dimana majlis ilmu itu di sana kita dapat ketenangan adik-adik. Jadi dengan orang bisa senang amun luwih kepengna. Orang bisa senang kalau banyak duit hartanya. Ini dengan senang. Lagu belum tentu bisa tenang. Tenang itu bisa kita dapetin di mana adik-adik? Ketika hadir majelis taklim seperti ini. Maka bersyukur kita pada hari ini, bahkan hari-hari berikutnya kita insya Allah diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hadir melanjutkan sekolah kita, hadir melanjutkan majelis taklim ilmu kita. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir, ada uzur mendengarkan, menyaksikan di rumah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, sungguh semua orang pengen sukses di masa depannya. Adik-adik, apa cita-cita Anda? Hah? Apa cita-cita Anda adik-adik? Ada jadi guru, ada juga jadi apa juga? Hah? Jadi dokter, apa juga? Jadi perawat. Semua cita-cita baik itu adik-adik, itu jangan sekedar diucapin saja.
Tetapi cita-cita itu hendaknya dari sekarang kita harus siap untuk ngapain? Untuk meraih cita-cita kita tersebut. Dan ingat adik-adikku sekalian, cita-cita yang baik itu bukan tujuan kita, tujuan akhir dalam menuntut ilmu. Enggak adik-adik. Tapi tujuan akhir kita nuntut ilmu adalah salah satu di antara niat dalam nuntut ilmu. Dalam kitab-kitab dijelaskan. Ada dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karangan Syekh Imam Ibnul Jama'ah. Itu di antara niat kita nuntut ilmu adik-adik untuk ibtigha amradatillah, untuk mencari ridha Allah. Sehingga apa? Besok adik-adik jadi dokter, jalan untuk ngapain? Jalan untuk mencari ridha Allah. Ya langan EP bantu dengan sindik na mampu bantu. Besok EP jadi guru. Maka jadi guru itu bukan tujuan akhir adik-adik belajar, enggak. Tetapi itu sebagai lahan kita untuk apa? Baginda Rasul menjelaskan, innama bu'ithtu mu'alliman. Saya diutus oleh Allah Ta'ala menjadi seorang guru. Sehingga seorang guru itu tujuan kita apa? Untuk mengerjakan sunnah baginda Rasul dan langan-langan meta mencari ridho Allah. EP jari apapun adik-adikku sekalian, maka itu sekali lagi cita-cita adik-adik itu bukan sekedar cita-cita dan bukan tujuan utama, tetapi jalan untuk mendapatkan ridho Allah yang menjadi tujuan utama kita dalam menuntut ilmu. Maka adik-adik, EP kalau nuntut ilmu itu harus tetu nuntut ilmu adik-adik. Harus benar-benar nuntut ilmunya kita. Jadi amun tak benar-benar nuntut ilmu sekarang, itu nanti bakalan kelihatan. Ya mungkin sekarang pada doang ruanta adik-adik, tidak ada yang tahu 10 tahun, 15 tahun ke depan gak ada yang tahu kita mau jadi itu, mau jadi ini. Tetapi adik-adikku sekalian, satu catatan penting, tidak mungkin orang itu sukses kalau nekna tetu isina belajar dengan nengka. Maka adik-adik, ketika kita melihat orang sukses, TGW pernah nyebut, apa kata beliau, ketika ngelihat orang sukses, jangan lihat sekedar suksesnya saja, tetapi lihat bagaimana prosesnya menuju kesuksesan tersebut. Nah, sehingga kan kata para ulama, tarjun najata walam tasluk masalikahu innas safinata la tajri 'alal yabis. Apa maksudnya? Kalau EP pengen sukses, maka adik-adik itu kalau pengen sukses tetapi tidak mau menempuh jalan kesuksesan tersebut, itu mimpi di siang bolong, aja-aja no, lekak no. Tetapi kalau pengen sukses, maka hendaknya jalani lika-liku orang di mana orang-orang sukses tersebut. Maka adik-adik, sekali lagi yang pertama yang ingin saya sampaikan, raih cita-cita adik-adik, tetapi meraihnya itu bukan sekedar tertinduk-tinduk doang. Lalu harus rajin belajar. Maka adik-adik, ini hari keberapa EP masuk sekolah? Hari pertama. Jadikan biasa namun tak pertama-tama semangat kita. Maka semangat yang ini usahakan terus. Jadikan semangat terus untuk ke depannya. Masih panjang perjalanan adik-adikku sekalian. Baru EP, MTS, besok alia, MA, SMA dan lain sebagainya. Belum kuliah, belum S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Maka perjalanan EP masih panjang, butuh energi yang sangat luar biasa. Dan ingat, kesuksesan tersebut sekali lagi dari sekarang kita benar-benar untuk bareng-bareng untuk apa? Untuk pengen meraih cita-cita kita masing-masing. Itu yang pertama. Kedua, adik-adik, dalam Al-Quran
dijelaskan tuh ada beberapa ciri-ciri orang bertakwa. Adik-adik, kira-kira apa tujuan dengan puasa? Apa tujuan orang berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang bertakwa adik-adikku sekalian, satu di antaranya itu dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 dijelaskan. Akhir dari 133, uiddat lil muttaqin, ciri-ciri orang yang bertakwa, bahwa adik-adik surga itu luar biasa. Siaran surga luas. Luasnya surga itu adik-adik seki surga ini luasnya marak langit dan bumi. Seki surga, apalagi kira-kira umurlah sekian dengan tambah surga bebe luas. Itu disiapin bagi siapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu adik-adik bukan sekedar pakai baju begini, enggak. Takwa itu bukan sekedar pakai gamis, enggak. Itu juga cakep dan bagus. Emang begitu pakaiannya orang Islam. Nah, tetapi adik-adik, takwa itu punya ciri-ciri. Mana ciri-ciri takwa? Di antaranya 3 dalam ayat berikutnya. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri-ciri bertakwa yang pertama siapa? Orang-orang yang bisa bersedekah setiap harinya, baik itu dalam keadaan banyak duit ataupun mungkin tidak ada duit. Adik-adik, kira-kira dia bersedekah bilang jelum. Harap sudah girang bersedekah atau ndara? Hah? Girang dia bersedekah apa dia girang? Hah? Jadi adik-adikku sekalian, dulu Imam An-Nawawi, beliau itu setiap kali pergi nuntut ilmu, beliau selalu ngebawa kepingan duit. Bahasan teneka recehan lah. Beliau ngebawa recehan. Setelah itu beliau setiap kali pergi nuntut ilmu adik-adik, beliau selalu bersedekah. Seraya bersedekah, beliau berdoa untuk apa? Supaya aib-aib gurunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita di NWDI diajarkan al-maflah Maulana Syekh. Apa doa kita? Allahumma astur aiba syaikhi anni wala tudhib barakata ilmihi. Paham gak sih artinya? Hah? Apa arti doa Anda sih? Allahumma astur, ya Allah tutuplah aiba syaikhi anni, tutuplah segala kekurangan dari guru-guruku, aku, supaya kita tidak tahu kekurangan guru kita. Nah, kenapa itu kita ditutup oleh Allah, minta ditutup oleh Allah Ta'ala? Karena begini adik-adik, kadang, mohon maaf, kadang kalau kita tahu kekurangan guru kita, girangna lain takzim talik guru entah, todaran takzim lain penghormatan talik guru entah. Maka itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Wala tuzhib, ya Allah, jangan engkau pejauhannya, jangan engkau berikan jauh, jangan engkau kasih pergi itu apa? Barakata ilmihi minni, keberkahan dari ilmu guru-guru saya jangan ditutup, jangan dikasih pergi ya Allah, bang aku keberkahannya. Itu ternyata doa selalu diucapin sama siapa? Sama imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu imam siapa? Imam An-Nawawi. Ketika beliau bersedekah bilang jelu nagawi adik-adik. Maka adik-adikku sekalian, sebisa mungkin di tebung bersedekah bilang jelu, di tebung bersedekah ngabeng kepeng bilang jelu kepada teman kita ataupun siapa. Paling tidak
sedekah dah bilang jelo adik-adik, dende lupa baca ulangin pelajaran dah bilang jelo. Bantu orang tua kita bilang jelo. Dende dah lupa bilang jelo adik-adik, dan ngombe sholat duha setiap hari itu sedekah yang luar biasa. Nah, saya yakin di sini bilang jelo udah sembahyang duha kan? Setiap hari apa enggak? Nah, sholat duha yang di sini bukan sekedar di sini saja. Papa ada libur jelo Jumat, sholat duha endah lek balik. Itu ciri-ciri orang bertakwa yang pertama. Apa itu? Orang yang gampang berbagi satu sama lain. Nah, berbagi harta, berbagi ilmu dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adik-adik yang kedua adalah apa? Wal kadhiminal ghaidha. Ciri-ciri orang bertakwa yang kedua dari sekalian, itu dia bisa menahan amarah. Dia terganggu becat-becat gedak tiba batur teh. Nah, siapa tahu mungkin ada di antara teman-teman kita yang kita benci perilakunya. Tetapi kalau bagi orang beriman, orang yang bertakwa, ditahan itu. Kayak kita kemarin puasa, papa terpuasa non, dia tabani nyumpaknya nak. Saudara nyumpaknya nak? Tabani ngompeh lalu rawasta dia tabani. Kita juga takut melihat yang macam-macam. Pokoknya takut doang kita gawe si macam-macam, no? Kenapa? Karena kita tidak mau pahala puasa kita diambil sama pahala pogoyan-pogoyan sini keruan, no? Maka setelah puasa kita tahan juga amarah kita adik-adikku sekalian. Terutama adik-adik di tekanggu gedak ngita gurun teh ndak boleh. Di tekanggu gedak-gedak ngita gurun teh. Sekalipun misalnya sekali waktu kita dihukum sama guru-guru kita neta kanggo gada kanggurun tadi adik nggak boleh. Kalau guru kita sudah merintah selama itu baik menjadi seorang santri itu wajib ditaati. Neta kanggo menang deh. Mana ada juga gunde lemudi nggak boleh sebagai seorang santri adik-adik. Nah, jadi itu yang kedua, tahan amarah. Nah, yang ketiga, wal afina 'anin nas. Ciri-ciri orang bertakwa yang ketiga itu apa? Hendaknya afina 'anin nas, hendaknya gampang saling maaf, memaafkan. Kenapa adik? Karena rata-rata itu nih pasti arak doang dosa salah tertiba batur teh. Karena kita manusia, yang namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Ya memang tempatnya dosa sama salah, sama lupa kita manusia. Maka adik-adikku sekalian, buka pintu maaf sedalam-dalamnya kepada siapa? Satu, kepada orang tua kita. Siapa tahu orang tua kita wah naremonang itu sekali waktu, maafin adik-adik. Yang kedua, maafin siapa? Guru-guru kita. Siapa tahu guru-guru kita wah naremonang epe, wah na mungkin na badak epe lagu ngerasa epe badak na malak lah gedak epe jarina. Maafin guru-guru kita adik-adik. Nah, yang ketiga kepada siapa? Teman-teman kita. Maafang batu-batu tadi adikku sekalian. Kadang arak dengan ngene okat mende ku maafang ya ngana sampai nemate ngana. Jangan begitu. Kenapa? Karena semua kita pasti ada dosa salah kita kepada siapapun. Arak doang dosa salah. Maka sebaik-baik orang adik-adik pasti punya dosa salah. Sejelek-jelek orang pasti memiliki kebaikan sekalipun sedikit. Maka adik-adikku sekalian, sifat Allah yang diantaranya yang pantas untuk kita ikutin, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Bahkan dalam riwayat hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dijelaskan, ketika ada seorang hamba membawa dosa salah sebanyak langit dan bumi full dosa salahnya,
dia kembali kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa salah tersebut dan tidak melihat dosa salah tersebut. Wala ubali, kata Allah Ta'ala, saya tidak peduli bagaimanapun banyaknya dosa salah itu, saya akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan natobat tetutulak kembali kepada Allah Ta'ala. Maka kita juga sebagai manusia begitu adik-adik. Sang narak batur ta wah mina ita kecewa, padahal bagus kita sama dia. Laguna jelengi doang kita maka maafin teman-teman kita adik-adikku sekalian. Nah, tadi sudah disampaikan sama Umi bahwa barang-barang saling maafan semua kita. EP kakak kelas maafin adik kelasnya, mungkin kita sesama kelas maafin teman sekelasnya, kelapu anta saling maafkan. Kenapa adik-adik? Orang yang gampang memaafkan itu kan dalam Al-Quran, wa anta'fu aqrabu littaqwa, saling maaf memaafkan itu jalan kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia puna araang halal bihalal sama guru-guru kita, supaya apa? Gania langanta mungkin kemarin kita tidak bisa ziarah sama guru-guru kita. Adik ada EP ziarah sama guru-guru? Ziarah EP tipak balena tende? Belum ya. Maka ini momen yang sangat luar biasa. Kenapa adik-adikku sekalian? Sebagai seorang penuntut ilmu, maka setelah ridho Allah, ridho Rasulullah kita dapat arah di antaranya yang harus kita dapetin sebagai seorang santri, sebagai seorang murid. Satu, ridho orang tua. Dua, ridho guru. Kalau sudah dapat ridho orang tua, sudah dapat ridho guru, insya Allah sekalipun jamak-jamak ruang kehidupan EP sekarang, insya Allah berkat doa guru, tua ridho guru, insya Allah ke depan jadi orang keren. Banyak kisah-kisah yang sangat luar biasa dan terjadi kepada teman-teman saya. Ternyata adik-adik kita lihat ya, hai papa tuh sekolah no, lah jama-jama sekolah nah, ndekna pintar-pintar lalu kadang masuknya juga telang no? Jarang netema. Kadang berikutnya tau dah arak teman saya juga itu bagaimana dia papah te ujian no adik-adik dek neman bagi yang itu soal. Biasanya kan kalau ujian itu biasanya lembar jawaban dulu diberikan atau soal? Hah? Biasanya jawaban dulu kan? Nah, bagian itu jawaban gitu. Tagana bagian itu jawaban, kalau udah selesai semua dapat lembar jawaban baru dibagikan soalnya. Ada teman saya adik, itu dia belum dibagikan soalnya, wah jari jawabannya. Hebat kan? Yang ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang, chat, kena doang lah. Lah, ternyata komentar kita lah, ternyata ya pinter atau ya umbe walau alam. Belum dibagikan soalnya, wah jadi jawaban. Tetapi masya Allah, dakak nangan-nangan adik-adik, mungkin beliau dapat ridho guru ataupun apalah gitu, dapat ridho orang tua, mungkin dapat doa dari guru, dapat doa dari orang tua, hebat jadi nanengke. Ada teman saya yang gitu-gitu modelnya tak ada, ya jadi pengurus masjid luar biasa. Mau nangan ayah awah dengan duit le gumuk gembang nasi no. Kenapa? Satu diantaranya apa? Beliau itu mungkin diantaranya nih karena pintar-pintar mencari ridho orang tua dan ridho guru. Maka adik-adikku sekalian, kita cari ridho orang tua kita. Dengan apa? Rajin-rajin EP bersekolah, rajin-rajin kita belajar, rajin-rajin kita ngaji. Adik-adik, kira-kira sebelum EP berangkat sekolah, mana yang EP dahulukan? Salaman atau ngendeng kepeng? Salaman atau ngendeng kepeng? Salaman sida, assalamualaikum atau cium? Cium tangan orang tua.
Ciri mun kepeng noja insyaallah pasti nabeng epe sidang antok kecuali mau lupa. Tetapi adik-adikku sekalian, jangan lupa setiap hari. Nenek pelupa mau berselaman tiba dengan toa. Kenapa? Ketika orang tua menaruh tangannya di atas kepala kita, maka kemudian dia doakan kita setiap hari adik-adik, insya Allah sekalipun mungkin pada saat itu ndek terpaham pelajaran pada saat lagu muntoa mau doa dengan toa, nanti insya Allah pada waktunya kita dikasih paham sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu diberikan contoh Al-Mawafullah Maulana Syekh. Ketika itu beliau maha besar guru kita, maha guru besar kita Al-Mawafullah Maulana Syekh, waktu sempat beliau udah jauh pergi. Jadi di Mekah itu diantar anak ibunda beliau pergi nuntut ilmu di Mekah. Setelah itu adik-adik ternyata Al-Mawafullah Maulana Syekh wahleka jauh dipanggil anak ibunda beliau. Dulu namanya Segap ketik dulu padahal mah jauh. Kenapa dipanggil anak ibunda beliau? Ternyata waktu adik-adik Al-Mawafullah Maulana Syekh leka berangkat bersekolah masuk nuntut ilmu Qosolatiah. Pada waktu itu beliau belum sempat salam sama ibunda beliau, ya pun berari leka takutnya telat. Tapi masya Allah dipanggil sama ibunda beliau, ketik dulu tulak dulu sebentar. Beliau pergi lari. Ngapain? Untuk mencari tangan orang tuanya, salam sama orang tuanya, mencari ridho, mencari doa dari orang tuanya. Nah maka adik-adik sekalian, setiap EP pergi sekolah, pergi ngaji, nah jangan lupa minta izin sama orang tua, minta doa orang tua. Paling tidak EP cium tangan orang tua, cium tangan orang tua, kemudian didoain sama orang tua kita. Insya Allah itu salah satu di antara cara kita bakti dan ngolah itu, insya Allah dapat dapat ilmu yang berkah. Nah kenapa harus dapat ilmu berkah? Dulu mungkin saya pernah sebut, dulu adik-adik ketika kami pergi ke Mesir, ketika sebelum berangkat kami ada waktu berziarah. Kemana kami berziarah? Ke Umi Hajah Siti Rokun. Kesana kami ziarah. Waktu itu kami ada sekitar 5 atau 6 orang sama teman-teman kami ketika belum berangkat ke Mesir. Di antara pesan beliau adik-adik, sekedih pesannya 2 waktu Di antara pesan beliau, apa pesan beliau adik-adik? Pada lalu tipak Mesir peta ilmu si berkah. Enggak ada pesan beliau. Pada lalu anang Mesir peta ilmu si berkah. Amun nek memeta ilmu si berkah jak ngolo betene le pancor beto mahas selesai yang mahat me. Karena kebetulan saya berangkat ke Mesir waktu itu tingkat 2 mau tingkat 3. Tapi tingkat 3-nya di Mesir lah. Nah artinya adik-adikku sekalian, pesan itu ternyata masya Allah sedikit pesan itu, tetapi beliau pengen ngasih tahu kita, di samping EP lalu ke Mesir cari ilmu berkah, petenah ngumbe langan-langan temu ilmu si berkah. Salah satu diantaranya supaya dapat ilmu berkah, satu diantaranya agan temau ridho orang tua, agan temau ridho guru-guru. Maka adik-adikku sekalian, melalui momentum halal bihalal ini, yang pertama tadi kita sampaikan pocu-pocu belajar, kedua saling memaafkan. Nah yang ketiga adik-adikku sekalian, sekarang kita sudah masuk awal-awal masuklah, maka semangat nuntut ilmu kita itu, kalau orang mungkin ya bulan Syawal itu dikenal dengan bulan apa adik-adik? Syawal itu kadang ada orang bilang itu bulan dikenal dengan bulan pernikahan. Ya tonalui dengan nikah. Magu ipe jendendi man. Nah ya tonalui dengan nikah bulan Syawal. Tetapi adik-adik jangan lupa
Bulan Syawal itu di samping dia itu dikenal dengan bulan yang banyak orang nikah, pernikahan, maka Syawal itu juga adik-adik itu bulan peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan amal soleh. Rubin le Ramadan pacu epe misalnya baca Quran le ne bulan Syawal tingkatin adik-adik. Le bulan Ramadan Rubin pacu epe belajar. Le bulan Syawal pacu aku belajar adik-adik. Le bulan Ramadan Rubin pacu itu misalnya misalnya sembahyang taraweh, sembahyang tahajud. Nah pacu aku sembahyang tahajud. Di nara sembahyang taraweh di Syawal ya nah pacu epe misalnya Rubin le bulan Ramadan pacu epe tindo. DP kanggu pacu tindo le bulan Syawal aja. Si bagus-bagus kita tingkatin adik-adik. Nah maka sekali lagi adik-adik sekalian, momentum bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya, mari kita gunakan sebaik mungkin. Kita gunakan waktu-waktu luang kita. Karena adik-adik, saya nanya, orang kalau berdagang, apa jadi modal orang berdagang? Uang. Modal orang kalau berdagang apa? Uang. Bagi kita seorang muslim, modal dalam hidup kita itu bukan duit, enggak. Tapi modal hidup kita sebagai seorang muslim adalah waktu yang Allah titipkan kepada kita. Ia modal utama adik-adik. Kalau bagus kita gunakan waktu kita. Sekarang adik-adik rajin nuntut ilmu, bagus digunakan waktunya, insya Allah ke depan jadi orang keren, ke depan jadi orang yang selamat. Nah maka waktu ini adalah modal utama kita dalam hidup. Allah Ta'ala titipkan bulan Syawal untuk kita. Maka adik-adik mari kita luangkan waktu kita setiap hari. Dendik narak kosong isi baca pelajaran, baca buku adik-adik. Dendik lupa belajar rajin-rajin, bilang jeluk. Saya yakin setiap hari EP rajin masuk sekolah. Tetapi di kos di rumah rajin EP ngulangi pelajaran. Rajin apa ndai? Wah EP ngulangin apa ndai wah? Biasanya piran EP belajar lebali. Telekos. Biasanya arak dengan biasanya belajarna jemaah na ujian na bae na belajar. Dia ngulangin ketika pulang sekolah. Jadi adik-adik amona bau jana itu setiap selesai pulang sekolah baca ulangin sedikit-sedikit. Jadi besok kalau udah mau ujian dek pelalah halu nyicil-nyicil yang sudah dijelasin sama guru-guru kita. Jadi kita di Mesir begitu adik-adik. Jadi kalau kami di Mesir ya biasanya itu sebulan atau sebulan setengah sebelum ujian. Jadi kalau di Azhar itu kita ujiannya kadang sebulan tuh ujian adik-adik. Yuk lama banget. Gih. Karena dalam satu minggu itu kadang 2 kali kita ujian. Misalnya Senin ujian, Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis ujian lagi. Berikutnya enggak, 2 kali kadang tuh ujian. Jadi kalau dia misalnya 8 mata kuliah kita, maka sebulan tuh ujian adik-adik. Sebulan tuh ujian enggak kita. Nah, saya biasanya kalau di Mesir dulu ya, ini pengalaman saya ketika di Mesir, aku nolai adik-adik kelem ujian deh kula belajar. Lah mumbeta lemak ku pedam. Saya tidur baca ku pedam adik-adik. Jadi mohon isya pedam aku. Nah, jadi saya malamnya ngapain? Saya kalau malam ujian itu saya pergi ziarah ke makam-makam ulama terdekat. Misalnya ziarah ke mana? Ziarah ke makam Imam Ad-Dardiri, pengarang yang dibaca sama kakak-kakak kita di Mahat. Yaqulu radio rahmatil qadiri itu Ahmadul Masyhur bid-Dardiri, itu yang dibaca di Mahat. Itu ziarah ke sana. Atau saya lanjutin perjalanan ziarah ke mana? Ziarah ke makam Sayyidina Husain, cucu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu memang aku pedang. Loh, pirandong belajarnya. Saya biasanya belajar itu adik-adik, saya sebelum ujian ya lengan belajar.
Jadi 1,5 bulan sebelum ujian, saya biasanya nggak nerima tamu. Dekula nerima tamu, mau narak tamu sebulan sendak tahu, Malik belajar. Itu 1,5 bulan itu kita ringkas kitab-kitab yang begitu tebal. Jadi tagih belajar no, tagih tawah mulai ujian no. Itulah repot-repot buka kitab ringkasan yang tebal, ringkasan buku-buku yang tebal itu kita ringkasan no pelajarin tak. Jadi dia pula belajar kalam-kalam. Tapi 1 bulan sebelum itu kita sudah mati-matian belajar. Slow itu jadinya. Jadi nanti biarkan kami syariah itu dulu. Kami ujiannya itu setelah zuhur. Jadi sebelum zuhur padam aku jam-jam 10 kuras balik. Kuras ulangi pelajaran sarapan baru siap untuk tempur untuk ujian. Nah artinya apa adik-adik? Belajar bukan sekedar belajar ketika kita mau ujian aja, enggak. Dari sebelumnya latih diri itu untuk belajar adik-adik, pacu-pacu. Nah sehingga ringkasan itu yang sampai sekarang masih saya simpan di rumah, masih ada. Nah artinya adik-adik denara rugina dengan si rajin belajar. Itu kami dipesan dulu sama siapa? Guru kami. Ya mungkin guru kita juga, mungkin beliau ngajar juga di sini dulu. Tuan Guru Bapak almarhum Tuan Guru Haji Suhaimi. Jadi beliau pesan dulu, apa pesan beliau? Denara rugina dengan si rajin belajar. Maka adik-adik sekalian, sekali lagi melalui momentum halal bihalal ini, pertama pacu-pacu rajin belajar. Kedua, mari saling memaafkan. Ketiga adik-adikku sekalian, waktu yang Allah titipkan kepada kita merupakan modal utama kita dalam hidup. Maka mari kita gunakan waktu itu sebaik-baik mungkin. Terima kasih banyak, jazakumullah khairul jaza. Kita bacakan Fatihah kepada kedua orang tua kita, semua orang tua kita, semua guru-guru kita yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia, dan kepada kita semua. Lana walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita angkat tangan kita, kemudian kita khusyuk dalam berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin al mukhlisin al maqbulin al muqarrabin 'indaka ya rabbal alamin. Allahumma افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا القرآن والتأويل واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والمغفرة والشفاعة والسلامة علينا وعلى والدينا وعلى مشايخنا وعلى مشايخ مشايخنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث من عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.